Hai perempuan keren, ketemu lagi dengan kita bertiga, Moza, Irka, dan saya Venita. Hari ini ada emosi-emosi tertentu. Mungkin mau dibagi, ada apa sih sebenarnya? Jadi perempuan keren kita kan sih, menghadapi pertambahan usia, ya kan, dengan hati senang, dengan bahagia, dengan tambah rezeki. Tapi adalah banyak sih yang sering membuat kita emotional. Makanya kita bisa tumpahkan di sini. Jadi semakin lo tua, semakin sebel atau lo paling sebel kalau dikomenin apa? Irka yang baik hati, yang selalu tertawa, nggak pernah ngegas. Ayo jawab. Gini ya, Ceritanya. kita kan masuk di umur 50. Masuk masa-masa ada udah masuk menopause, menuju menopause. Nah, yang nggak bisa disembunyikan adalah bentuk badan kalau di gue. Jadi yang paling gue nggak suka adalah udah lama nggak ketemu, bukan say hi apa kabar langsung gini, lo gemukan ya? Terus Hmm. Kita tos bertiga gini lu bisa nggak? Kesana nih, kesana. Oh sama. Oke. Iya. Tapi langsung yang gue lakukan adalah gue Oh, cuma gimana? diem. Kalau gue cuma diem gini. Emang iya. Terus tapi itu kayaknya bukan, maksudnya umur berapapun kalau misalnya kayaknya nggak sesuai dengan berat badan ideal, ada aja nggak sih yang nyela? ada. Tapi dulu kan masalahnya- enggak, Fe. Ini kan karena Kalau dulu tuh gue perubahan. nggak pernah gitu. Even abis ngelahirin aja, aduh abis punya anak dua, tetap badannya bagus ya, gitu. Gitu. Jadi mungkin oke. karena untuk para penonton di luar sana, maksud Cila. gue, untuk orang-orang yang baru ketemu gue, udah lama gak ketemu, gue tuh emang gak segini. Gue tuh emang dulu segini. Sekarang jadi segini. Emang agak jauh sih dari kelingking ke jempol ya. Mungkin muka gue jadi berbeda, tapi instead of hi apa kabar, langsung Good to mereka, see you, gitu kan. tapi mereka langsung memberikan komentar terhadap badan body shaming gitu. Nah itu gue gak suka tuh. Kalau gue soalnya dari dulu, jadi kalau lihat foto gue sekarang, sama foto gue misalnya waktu gue kuliah, waktu gue mulai kerja gitu 30 tahun yang lalu, atau 35 tahun yang lalu, gue itu dari dulu nggak pernah dibilang kurus, catet. Jadi memang badan lo memang bukan kurus ya, emang. Jadi gue tuh selalu gede. Iya. Dari big bone. Dari dulu gue selalu dibilang gede. Jadi waktu gue kurus aja, dibandingin temen-temen yang lain, gue dibilang gede. Lo bayangin sekarang, gede beneran? Nggak, tapi maksudnya pas orang itu ketemu, dia akan mengatakan apa pertama kali? Iya pokoknya nggak ada, jarang yang bilang gue kurus. Orang tuh bilang, dulu tuh lo kurus ya Fen, itu karena ada perbandingannya yang sekarang. Karena gue sekarang gede, berarti lo dulu kurus. Waktu dulu gue kurus, nggak ada yang bilang gue kurus. Tetep gue dibilangnya harus nurunin berat. Apalagi zaman-zamannya TV itu segala macam, yang sampai suntik kurus lah, apalah yang gebre. Iya. Semua juga gue kerjain. Ngantri itu di RSPI jam 5 pagi, gue tunggu di parkiran. Untung kita Ada nggak ketemu. masanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang komentar gitu, lo udah biasa. Nggak biasa, tetap sakit hati. Jadi kita lagi mau perbandingan. Waktu maksudnya gini, waktu perbandingan adalah reaksi kita Iya, pada saat betul. ketemu sama orang dengan komen-komen. Lo gemukannya sekarang, lo berubah ya dari dulu. Itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Catat ya. Jadi mengomentari orang dulu dan sekarang, apalagi kalau sekarang bertambah besar, itu bukan hal yang menyenangkan. Jadi stop. Kita bertiga tidak akan melakukan itu ke orang lain gitu. Tapi gue juga lagi belajar sih. Maksudnya kadang-kadang tuh kelepasan juga. Ya kalau kita temenannya udah kelamaan ya nggak Enggak, apa-apa. gue Iya. Oh, lo nggak? karena gue tahu it hurts. Oh, oke. Jadi ada dua nih ya. Kalau gue it hurts. Jadi misalnya ada pertemanan gue yang memang begitu bercandanya. Emang bercandanya. Memang bercandanya gitu. Cuma gue kadang-kadang gue tahu bahwa gue nggak boleh sebenarnya kayak gini gitu. Jadi ya mungkin kalau karena mereka semuanya begitu, jadi gue begitu juga. Ya. Tapi di kelompok yang lain, gue tahu bahwa gue nggak boleh kayak gitu. Iya. Kalau lo gimana, Mak? Kalau gue soalnya bertahap ya kan, pada saat gue makin membesar gitu kan, emang setiap mau ketemu orang bisa gini, masa kok kebukaan sekarang? Iya gitu kan. Dulu kan nggak segini, iya gitu. Tapi gue kasih muka serem gitu. Level kan. 2. Level 2. Nah, pada saat kita sekarang sudah sangat berdamai itu dalam arti kata gini, gue nggak yang, baju gue kesempitan, udah nggak pernah tuh gue. Ya udah, sekarang gue senang melakukan olahraga, makan yang bener gitu kan. Kalau mau olahraga besok, makannya malamnya tuh nggak karbo gila-gilaan misalnya gitu. Jadi pada saat you feel good about yourself gitu,
terus ketemulah sama orang yang lo nggak akrab-akrab banget, kemudian udah lama nggak ketemu, terus dia ngomong gini, ini kejadian soalnya pas masa-masa lebaran of course gitu kan, siap-siap. Ya terus Ya kan? Tadi kan inget ya, Ya. tadi kan gini. Iya, Iya. gitu kan, iya gemukan, iya. Next. Udah nggak kayak di TV lagi, iya, gitu kan, begitu dia bilang, gede Moza sekarang, nih, gitu. Gue reaksinya kemarin itu langsung dengan penuh semangat gue bilang, iya gede, tapi kan nggak jelek. Jadi lu juga punya defense mechanism karena this person mau bilang tapi kan dia nggak maksud. No. Dia maksud. Dia nggak maksud orang dia gini. Moza gede sekarang gitu. Iya tapi nggak jelek. Daripada jelek gue gituin. Jadi gue harus bisa begitu. Kenapa? Karena gue udah nggak punya waktu untuk bersedih-sedih dengan komen dia. Udahlah nggak setahun sekali ketemu gitu. Sekalinya ketemu dia komen-komenin mengenai gue. Nah lo cantik aja kagak, mendekati keren aja kagak, lo komen-komenin. Gitu. Jadi maksud gue tahu itu tidak sesuai, tapi gue perlu defense mechanism ini gitu untuk melakukan itu. maksudnya mungkin gini, jadi reaksinya Moza di body shaming mungkin kurang pada tempatnya menurut orang lain, tapi menurut Moza itu yang harus dilakukan pada saat itu, ya, gitu. kan? Karena lo attack gue gitu, gede nih Moza sekarang. Emang mata gue buta, gue juga tahu gue gede gitu kan. Tapi lo nggak punya rights untuk komenin gue karena gue tidak komenin lo jelek. Iya. Tapi kadang tuh itu terlepas begitu aja karena dia bingung mau. Ya diem aja, nggak usah ngomong, lo nggak dibayar juga kok, gitu. Mungkin ya. Kecuali lo emang lebih baik dia. emang lo keturunan John Rivers gitu yang tiba-tiba lo dibayar untuk komen-komenin orang, then do your part gitu, ya kan, which is orang yang dikomenin juga boleh bereaksi gitu, tapi pada hal ini gue bilang kayaknya kita harus ngomongin deh gitu. Of course kita berteman sekian lama, berhubungan keluarga sekian lama, ada yang berubah gitu kan. Kalau lo memang ngelihat ini orang cakepan, then compliment it. Tapi kalau lo ngeliat, oh ini orang lagi kusut, yang tadinya rapi sekarang kusut, lo nggak usah komen, lo nggak ada hak untuk komen-komenin. Lagian kita kan nggak tahu sebenarnya orang Orang itu lagi apa. apa, gitu. Tapi bisa jadi mungkin perempuan keren ada yang berada di sisi lawannya Moza juga. Iya. Bisa juga Bisa kan jadi. yang sebenarnya tuh kita nggak maksud, Iya. cuman kita nggak sadar itu keluar. Itu kejadian ke suami gue. Nah. Suami gue tuh mulutnya enteng, bacotnya enteng banget gitu kan. Jadi ada ponakan gue tuh memang dia nggak langsing. Yes. Nah kadang tuh kita kalau pas ketemuan tuh suami gue tuh suka nyela aja gitu. Nyelanya tuh Tapi dari dulu selalu begitu. memang Selalu dari begitu. dulu. Nah cuman gue dulu istilahnya mungkin 10 tahun yang lalu gue tuh termasuk yang ikut gitu. Oh lo setiap kali ketemu sekarang berapa beratnya gini-gini segala macem gitu. Tapi dengan berjalannya waktu gue mulai belajar bahwa oh ini nggak boleh. Gue nggak tahu jangan-jangan gue justru menambah si anak itu menjadi tambah stres segala macem gitu kan. Jadi gue belajar dari kesalahan gue. Oke kayaknya gue mesti stop. Tapi ya itu kayak suami gue pas gue tanya, Bet lu jangan kayak gitu, itu namanya body shaming. Ya habis gue ngomong apa dong? Dan itu polos, itu keluar. Jadi mungkin ya kadang-kadang ada beberapa orang yang memang dia nggak tahu basa-basi yang lain, itu yang otomatis keluar. Cuman gue nggak bilang nggak salah Moza kalau sontok balik, biar orang itu juga belajar. Kadang-kadang mesti digituin. Jadi kan makanya di sini perempuan keren kita sharing gitu, karena apa yang gue hadapin itu is hurtful, gitu kan, it's hurtful gitu. Karena terus-terus, jadi misalnya gini, setiap ketemu ngomong, gue nggak pernah komen sekalipun mengenai dia, gitu kan. Gue mesti belajar nih setiap ketemu komen, Setiap ketemu komen, gitu kan. Berarti kan dia kan memang udah pengen tiap ketemu dia gue mau komenin lah gitu kan. Berarti kan dia udah tahu gitu. Orang gue ketemu sama dia, good to see you, senang deh kita bisa ketemu, sehat-sehat ya semua. You know, pick a really nice words. Kalau gue selalu begini. Zamannya dia pasti pada saat itu nggak mampu nonton film Bambi kali ya, gitu kan. Lo inget kan di Bambi itu kan ada si tampernya itu dimarahin sama ibunya. If you don't have anything nice to say, jangan ngomong, gitu kan. Jadi kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita omongin itu hurtful atau enggak, apalagi di umur sekarang ini ya. Benar. Jadi kalau boleh pesan sebelum ngomong, mendingan kita tarik nafas. Gimana kalau mindful act jadi gimana? Benar banget itu. Gue supaya tetap mindful act ngadepin yang kayak gitu. Nafas dulu. Sebenarnya gue mau memberikan komen karena semuanya adalah kontrol dari kita, dari diri kita sendiri. Jadi si mulutnya ini ya, mulutnya ini, sebelum kita yang mau ngomong nih, kita yang mau ngomong. Kalau misalnya kita masih merasa gila ya, gue mendingan diam aja, senyum. Tarik nafas aja, hitung sampai 10. Habis Lamaan lah.
Cepet, 10 detik, 1, 2, 3, masih senyum kan, 10 habis itu lu tinggal, dia ngomong apa ya, gue kadang-kadang suka nggak dengar. Oh, Tapi oke. paling Pas pada saat kita dikomenin. Jadi kadang-kadang gue juga suka nggak, kalau dikomenin kayak gitu, gue suka memberikan responnya hanya dengan senyum aja, gitu. Oh, jadi lu menghindari konflik dong? Betul, gue menghindari konflik. Jadi gue lebih baik, terserah deh dia mau. Tapi gue cuma akan ngomong, iya memang betul, udah. Selesai. Gemuk kan ya? Iya memang betul, udah. Selesai. Jadi, tapi Nggak ada yang masalahnya harus- besok-besok dia mungkin lagi ketemu lagi begitu Nah, lagi. kalau sampai 3 kali gue belum punya pengalaman yang kayak gini nih. Kalau mungkin kalau sampai 3 kali mungkin gue akan balik gini. Ya emangnya kenapa? Nah, Seperti gimana, yang Fen? diajarkan sama Ibu Fenita. Gimana kejadiannya Ya, itu? gue juga kayaknya terakhir tuh lebaran ya. Nah. Kayaknya. Pokoknya gitu lagi kumpul-kumpul keluarga, ya gitu. Kok udah ya lu sekarang? Gue gini. Iya, Pak, kenapa? Nah, gue lucunya tuh orang kalau digituin kayaknya nggak expect. Iya. Bahkan langsung. Nggak expect bahwa ditanya gitu, iya jawab ya nggak apa-apa sih. Nah ya udah nggak apa-apa kan? Iya nggak kenapa-napa sih. Ya Kayak gitu udah. jadinya ya. Tapi kalau maksud gue, jadi kayaknya kalau ditanya balik orang tuh kalau misalnya kayak gemuk kan ya iya begitu tuh kayak nah, kan dia menang gitu. Kalau gue Iya. nggak bisa, gue Oh. terus kenapa emang? Ada masalah buat lo? Enggak sih, ya udah. Ya udah. Baik, habis itu kan baik. Oke, Gini, saya juga harus belajar dari mereka gitu ya. Bagaimana Lu caranya? ingat ya, kalau kita mau ada acara kumpul-kumpul, apakah itu reuni, apakah itu arisan yang, arisan keluarga, terus pada saat ini Lebaran, Natal, Tahun Baru, bla bla bla, yang kumpul lah, gitu. Kan biasanya kalau yang single-single gini, ih males ya siap-siap nanti kalau misalnya pas lagi kumpul keluarga ditanyain mana nih pacarnya, pacar. Kita yang udah bererot juga ada permasalahannya dengan kayak begitu, ada Jadi komen-komennya. Nggak akan selesai tuh lah ya. Iya, gitu. Sekarang lo siapin aja. Dengan lo bertambahnya usia, lo mau ngadepinnya Bagaimana? seperti apa? Paling bener yang tadi. Nggak juga, belum tentu. Semua menurut gue adalah respon Nggak, yang gua paling melihat benar. itu yang paling benar. Karena kalau nggak pasti ntar dibahas lagi dikit gue kena dari Mbak Musa. Makanya jangan komen. Tapi kan sebenarnya kadang-kadang tuh nggak cuma fisik doang kan? Betul. Iya, misalnya Macam-macam. kalau yang suami Coba-coba. istri mana sih ini mana gitu kan? Mana siapa? kita tahu mungkin lagi pisah. Oh, benar. Kan maksudnya itu tadi kan baru fisik Iya, doang. fisik. Itu bener sih. Ya kan? Betul Karena juga kan tuh. kalau benar. ketemunya setahun sekali, pas ketemuan lagi biasanya lengkap suami istri. ini enggak. Sekarang kok bininya doang, suaminya mana? Jadi mending kita tanya sama sebelahnya, suami mana gitu. Ini bener. Background check is really important. Bininya mana? Background check is really important. Iya loh. Dan gue herannya, mau di keluarga suami gue, mau di keluarga gue tetap narasumbernya sini. Gue bilang gini, dan saudara bukannya si itu gitu kan, tapi tetap narasumbernya di sini. Jadi memang lo harus, menurut gue background check is really important juga. Iya, sama kalau gue sih akhirnya jadi kesimpulannya tuh kalau kita ketemu sama orang itu emang intentionnya mesti baik sih. Iya. Jadi iya kan kalau Benar. intentionnya baik, lo apa kabar? Lo Iya, sehat? Udah. Gimana kerjaan? Sehatan masih lo? masih di tempat tai. Beda ya. Jadi kembali Akrab lagi. banget soalnya. Udah akrab banget. Bukan bermaksud berkata jorok, tapi itu emang apa adanya. Itu akan lebih mudah sebenarnya pada saat kalau kita WhatsApp, karena jawaban itu akan ada bukan marah tapi gitu. Betul. Jadi balik lagi ya teman-teman, intonasi juga harus diperhatikan. Sehatan. Gue inget banget kalau kita kumpul bersama Katrok FM juga gini, begitu masuk inton. Jadi gimana? Anda juga punya pengalaman yang Iya. sama atau kalau memang pernah ngalamin body shaming, kan body shaming itu nggak selalu gemukan loh. Iya. Kurusan juga Iya, bisa. Karena betul. kita nggak tahu kan, mungkin Benar, orang benar. lagi stres, terus dengan gampangnya orang ngomongin, lo kenapa lo kurus banget, lo tua banget sekarang. Dia lagi tahap pemulihan. Nah, sharing dong di kolom komen ya, kira-kira apa triknya menghadapi orang-orang yang kadang-kadang komentarnya kita nggak suka gitu kan, ya. malah kita mungkin sakit hati. Terus jangan lupa juga subscribe dong ya, biar channel kita semakin besar. Ya. Jadi kita bisa mengedukasi, bisa juga ngobrol lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang kita hadapi selama menghadapi ini. Pro Usia aging. Ini. tua tapi keren, pro aging ya kan. Jangan lupa juga follow kita di Instagram dan juga di TikTok, semuanya tua tapi keren. Bye. Bye.